Oke, saya Faris dan ini adalah ide bisnis. Oke, kenalin, nama saya Alvaris Rizky Ibnu Satria, bisa dipanggil Faris. Saya dari kota Semarang. Nah, bicara tentang bisnis, di kota Semarang banyak sekali jenis bisnis yang ada di kota Semarang. Seperti contohnya wisata, kemudian makanan, kuliner, kemudian ada bisnis konveksi. Nah, untuk yang tadi saya sebutin, di kota Semarang mungkin sudah banyak yang terkenal di seluruh Indonesia. Seperti contohnya kuliner seperti lumpia, kemudian bandeng presto. Untuk wisata kita tahu Tugu Muda, kemudian Lawang Sewu yang menjadi ikon kota Semarang dan masih banyak lagi. Nah, di kota Semarang ada juga potensi bisnis yang sangat menarik. Apa itu? Nah, ya benar sekali, bisnis sepak bola. Bicara tentang sepak bola, kota Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan juga kota metropolitan terbesar di Indonesia yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Dan tentunya kota Semarang mempunyai klub kebanggaan yaitu PSIS Semarang. Kita semua tahu klub PSIS Semarang merupakan salah satu klub legendaris yang ada di Indonesia dan mempunyai basis supporter terbesar Indonesia yaitu Panser Biru dan Snacks. Kita tahu negara Indonesia adalah negara dengan supporter yang fanatik di dunia. Bahkan media luar negeri pun mengakui bahwa negara Indonesia adalah basis supporter yang sangat fanatik di dunia. Oleh karena itu, antusiasme masyarakat yang sangat tinggi terhadap sepak bola ini menjadi peluang bisnis yang sangat menarik di bidang sepak bola. Kita dapat melihat bisnis industri sepak bola di daratan Eropa, kemudian Amerika yang telah maju. Mereka juga mempunyai basis supporter yang sangat besar dan teknologi dalam pengembangan sepak bola yang sangat maju. Oleh karena itu, saya ingin menerapkan beberapa aspek bisnis di sepak bola yang terdapat di daratan Eropa maupun Amerika, kemudian diaplikasikan di Indonesia. Nah, bicara tentang bisnis sepak bola, secara umum terdapat 4 hal yang dapat jadikan pendapatan dalam bisnis sepak bola. Nah, yang pertama adalah sponsorship, yang kedua adalah hak siar, yang ketiga adalah apparel dan merchandise, dan yang terakhir adalah pendapatan tiket penonton. Namun pada situasi saat ini, yaitu pada saat pandemi, tidak melulu harus dari keempat aspek tersebut. Nah, di situasi pandemi saat ini, kita dapat merambah ke dunia digital seperti membuat channel YouTube, kemudian membuat akun Instagram, kemudian membuat akun sosial media lainnya yang mana dapat menghasilkan cuan. Nah, bicara tentang infrastruktur sepak bola di Indonesia, salah satu problem utama di pembangunan infrastruktur sepak bola di Indonesia adalah rumput lapangan. Kita mungkin pernah melihat atau menonton TV pertandingan sepak bola Indonesia, yang mana kita dapat membandingkan rumput stadion di Indonesia dengan rumput stadion di luar negeri. Sangat jauh kualitasnya. Seperti panjang pendeknya rumput lapangan, kemudian pola rumput lapangan yang sangat tidak beraturan, dan itu sangat mempengaruhi kinerja pemain di atas lapangan, seperti mengoper, kemudian dribbling dan lain-lain. Oleh karena itu, ini menjadi terobosan yang sangat menarik dalam pengembangan infrastruktur sepak bola Indonesia, yaitu adalah dan saat ini sangat dibutuhkan jasa perawatan rumput lapangan di Indonesia. Untuk saat ini masih mungkin setahu saya satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan rumput sepak bola Indonesia, dan harapannya ke depannya semoga stadion di Indonesia mempunyai rumput yang kualitasnya baik dan dapat naik sesuai standar internasional. Kemudian ada lagi terobosan bisnis yang sangat menarik di bidang sepak bola, yaitu adalah tour museum and stadium. Nah, ini diperlukan renovasi stadion yang lebih besar lagi kapasitasnya agar
dapat menampung penonton dan supporter yang datang untuk menonton tim kesayangan. Selain itu, tidak hanya menampung supporter dan penonton saja, namun juga agar dapat dibangun museum yang dapat menarik wisatawan yang lebih banyak lagi. Nah, dengan dibangunnya museum, para wisatawan dapat lebih mengenal sejarah dan prestasi klub yang telah diukir. Hal tersebut telah diaplikasikan pada klub-klub Eropa lainnya seperti Manchester United, Barcelona, dan Real Madrid. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya berharap sepak bola di Indonesia dapat lebih maju lagi dan menjadi bisnis yang sangat menarik. Karena di sepak bola kita dapat berkolaborasi dengan banyak aspek seperti desainer, konveksi, kemudian teknologi, technopreneur, dan masih banyak lagi. Akhir kata, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bal-balan.